Saya Sudah mau, terbit kitab barunya? Kitab barunya sudah terbit belum? saya mau nanya siapa Jebol. Baru benerin aturan pulang udah sejam yang lalu. siapa di sini yang Muslim? Cuman itu si Yesus Barnabas itu Kristen. Ayo, siapa di sini yang Muslim? Saya Muslim dan berusaha untuk damai, sejahtera, tenang. Terus kenapa Nafiri? Nah, bapaknya Pak Ustadz Hanafi Muslim. Muslim. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, buyutnya Muslim juga. Muslim. Nah, pertanyaannya, Muslim pertama siapa? Mana sih ini? Ini sebetulnya orang dari alam barca atau alam baka sini? Alam jin. Gimana Nafiri? Apa bilangnya tadi? Nafiri gimana? Muslim Orang yang pertama kali Muslim. Siapa? Ayo. Yang dikatakan orang yang Muslim paling pertama itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, gitu. Iya, siapa namanya? Itulah adalah orang yang Muslim. Namanya siapa? Ya Adam, termasuk orang yang berserah diri. Manusia pertama pun orang yang berserah diri. Nah, gimana? Emang ada rekotannya Adam bilang saya Muslim? Kamu pengen datanya? Emang kamu tahu definisi Muslim itu apa? Nafiri? Emang ada rekotannya Adam bilang saya Muslim? Ada. Rekod suaranya? Ada. Atau ayatnya Adam bilang saya Muslim? Sama seperti Pak Ustadz Hanafi tadi. Kepo kali kamu, nggak boleh kepo. Nggak boleh kepo. Kalau mau belajar diajarin, jangan kepo. Nafiri, waktu kamu lahir rekotannya saat kamu keluar nangis ada nggak Nafiri? Ada. Mana? Mana? Voice note-nya aja, voice note-nya. Voice note saat kamu tuh lahir gitu, fotonya gitu, videonya gitu, ada? Ada, disimpan sama suster. Kagak ada, Pak. Akte kelahiran saja kagak ada. Nafiri, coba yang rasional lah ya. Kalau kami nanya yang lantur seperti orang-orang yang tidak waras seperti macam kalian, maka kami akan bertanya ketika kau dilahirkan nampak tidak barang mamamu, banyak tidak bulunya. Nah, nanti kau mau jawab apa? Ya, nggak usah rekotan dah. Yang tertulis kata Adam saya Muslim. Aduh, kan sudah dikata sama Ustadz Hanafi. Dikata orang yang pertama kali diciptakan lalu berserah diri itu kan Adam. Nah, Muslim itu kan arti dari kata Muslim itu kan berserah diri. Cemana kok minta rekotan segala macam tuh cemana? Iya, ini kan sidang, jadi harus disaksikan data secara tertulis. Adam mengaku dia Muslim. Kan gitu. Kapan kalau Yesus kapan mengaku dia Kristen? Ada rekotannya tidak Yesus mengaku aku Kristen gitu? Cuma ada tidak? Dor. Yesus bukan Kristen, dia Tuhan, ngapain Kristen? Oh. Jadi ketika Yesus itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Hanafi, ada Bang Ali Musa, ada Kang Dito. Tadi saya dapat telepon dari pihak rumah sakit jiwa. Nah, jadi kalau ada orang ngelantur masuk ke komal-komal Muslim, katanya itu pasiennya yang kabur. Ya, dia sudah dengan jujur mengatakan mengakui bahwa saya Tuhannya 3 itu. Iya, benar akhi, benar. Ini kita kembali tadi, Muslim pertama siapa? Kalau Adam datanya mana? Tertulis di mana? Kan gitu.
Orang kau saja ketika ditanya tidak pernah ditanya datanya mana tidak pernah memberi. Nah, kau kok ngotot pula. Ketika kau menjadikan Tuhanmu itu seperti susu, ya, susu satu teko, itu di mana datanya? Itu ilustrasi Pak Oh, Abdul. iya. Nggak apa-apa ini kita ngadepin orang yang belum akil balik. Ini Nafiri. Ustad, saya tanya dulu ini ada Ah. Brojul. Brojul malu nggak punya saudara kayak Napiri ini di kekristenan? Coba Brojul, buka mute-nya. Oh saya tidak lah Bang. Itulah dia punya pemikiran sampai di sini. Karena mau dia berpikir sampai di mana, itulah dia punya pemikiran Bang. Saya tidak bisa menghakimi dia. Begitu abang. Kalau saya menghakimi dia berarti saya juga Tuhan dong. Begitu. Sebenarnya Brojul ini dari tadi pengen turun, malu. Lanjut. Tidaklah. Namanya orang punya pola pikir abang. Saya tidak bisa paksalah. Begitu. Kalau rekotan yang dicatat itu kan fatalaqqa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Itu pertama. Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti bahwa Nabi Adam itu berserah diri kepada Allah. Beliau adalah seorang muslim. Ya, bagaimana sementara kata Al-Quran yang pertama muslim Muhammad. Mana ada bilang tuh. Berarti Berapa dari- bertentangan. Coba Datanya. coba di mana? Tapi ngomong-ngomong siapa media teman-teman selamat berdakwah siapa media. Lanjut, itu tadi ayatnya direnungkan ya, Brojul ya. Ya. Yuk lanjut, yuk. Silakan. Ya, sementara kata Itu siapa Al-Quran tadi? Yang pertama itu kali yang muslim turun itu. Muhammad. Brojul, Ya, Kristen Kristen. ya, Kristen. Berarti- Dia turun Hah? karena malu, Kristen? malu dapat, iya malu karena ada Waduh, saudaranya jaringan saya. begini. Berarti kalian Saudaranya berbohong kecil. kalau bilang Adam muslim. Kata Al-Quran yang pertama muslim Muhammad. Yo, gimana tuh? Di mana itu? Di mana itu? Ditertulis di mana itu? Wah, belum tamat baca Al-Quran ini, wah. Ya di mana? Ayat apa? Surah apa? Ayat berapa? Di mana itu? Hah? Masa enggak tahu ayat itu? Enggak tahu, makanya minta dikasih tahu. Loh kok malah mendikte itu cemana ini? Di mana? Sesungguhnya aku dalam kurung Muhammad orang yang pertama muslim. Tuh. Orang yang berserah diri, bukan ada pertamanya, tidak ada muslimnya, tapi berserah Ada. diri. Iya, Orang yang pertama dalam kali kurung berserah muslim. diri di negeri Mekah, di kalangannya, pada kalangannya, bukan di seluruh umat manusia, tapi pada kalangannya. Iya, kalau gitu Adam berserah diri pada kalangannya juga zaman dulu. Dia ya yang pertama juga. Belum ada kalangan, beliau masih Ada. hidup sendiri, masih sendiri. Kalau sudah kalangan itu sudah ada kaum, itu masih sendiri beliau, belum ada Hawa pun belum diciptakan. Ada istrinya, anaknya. Oh iya Nabiri, kenapa ya menjadi Kristen itu kok pasti orang yang menjadi Kristen itu pasti bodoh, itu gimana ya? Pedas. Pintar, nggak jadi Kristen. Ya karena apa? Kalau yang saya amati memang menjadi Kristen syarat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan itu sudah menjadi harga mati, wajib bodoh sampai mati, sampai pauk dan mati. Nah itu gimana tuh? Wajib Ya, pauk ya. sampai mati. Wajib bodoh itu dalam arti bodoh dalam hal Kristus. hal rohani. Bodoh karena Kristus. Ya, bodoh dalam hal Oh. keimanan tuh wajib bodoh. Bodoh. Bodoh Harus dalam bodoh keimanan. karena mengimani Tuhan menjadi manusia. Harus bodoh memang. Kenapa? Karena keyakinan orang Yahudi dari dulu zamannya Nabi Musa alaihissalam masih hidup sampai saat ini
mereka tidak pernah meyakini bahwasanya Tuhan itu pernah menjadi manusia, apalagi mati selama 3 hari, nggak pernah. Itu orang Yahudi. Jadi Nafiri ini, aduh, memang udah berkarat ini. Oke, selamat Betul. siang saudara-saudara. Oh, Siang, Kakak Pes siang, ini. siang. Ini Kristen ya, Kakak Pes ya. Salam kenal ini. Iya, selamat siang. Salam Ini gimana kenal nih? dari Indonesia bagian timur. Iya. Kakak Pes ini Kristen. Kakak Pes, Oi, saya punya agama itu, Islam punya agama. Kakak Pes Muslim. Iya sudah. Gimana ini? Iya saudara. Muslim. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam saudara. Saya Muslim saudara. Alhamdulillah. Iya, kalau Muslim, iya, syukurlah. Iya, ini saya kalau Gimana, ada Romo? orang Bentar, Kristen iya, saya ini. juga. Ini ada mencret ini. Pak Mencret, selamat malam. Selamat sore menjelang malam. Iya. Silakan Romo. Gimana ini ada mencret Romo? Salam kenal Kakak semuanya. Pace, Kakak Pace. Iya, Wace gimana sudah? Ya. Kakak Pace Muslim Pak Kristen? Muslim Pak Kristen? Oh, saya Muslim saudara. Untuk sementara. Aduh, Muslim. aduh. Halo. Suruh Muslim saya. suruh debat sama Nabiri coba. Tes, pasti seru nih. Coba. Bagaimana? Akhi kakak debat sama Nabiri. Nah, pasti keren nih. Coba tanya. Mana ini saya mau tanya ini? Itu Ini Nabiri. saya mau tanya ini. Iya, Nabiri Mana itu Nabiri. Abang Nabiri Kau mau ini? ditanya. Nah, Nabiri dia punya agama itu apa? Kristen kakak. Kristen. Oh, Protestan, Kristen. Ini saya mau tanya ini. dari lahir. Boleh tanya kah saudara? Halo? Ya. Mau Saya boleh tanya tidak? aja. Boleh. Oke, ini saya mau tanya ini. Kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa nggak dia tidak menjadi manusia? Hah? Tuhan kan Maha Kuasa, bisa nggak dia tidak menjadi manusia? Tuhan kan maha kuasa, jadi dia bisa jadi apa aja. Enggak, maksudnya begini. Ekstensinya, Tuhan kan Maha Kuasa. Kalau dia menjadi manusia, dalam konteks identitasnya dia sebagai Tuhan, yang artinya dia punya tujuan untuk menjadi manusia, untuk menunjukkan dirinya kepada manusia. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dia menjadi manusia. Yang artinya bahwasannya Tuhan kan maha besar. Tanpa ia menunjukkan dirinya dia menjadi manusia, bisa nggak dia tidak menjadi manusia, saudara? Ya bisa. Bisa. Yang artinya Tuhan itu bisa tidak menjadi manusia ya dengan kebesarannya apa? Bagaimana, saudara? Ya bisa kalau tidak ada manusia. Ini bagaimana ini? Manusia kan kalau mula-mulanya manusia kan memang tidak ada. Iya. Karena kalau tidak ada, makanya manusia itu ada gitu. Iya, kalau tidak ada manusia maka Tuhan tidak jadi manusia. Karena Oh, ada maksud saya manusia. begini. Manusia kan sebenarnya di alam dunia ini kan tidak ada semuanya. Kayak manusia kan nggak ada manusia ini. Sebelum Ya, ada karena tidak ada. Ya sebentar dulu, saudara. Karena dia belum karena manusia itu nggak ada, makanya manusia itu diadakan manusianya. Jadi Iya. kapan itu manusia ada? Kapan manusia itu diadakan? Begitu maksud saya, saudara. Ya, sebelum manusia tidak ada, Tuhan tidak jadi manusia. Nah, setelah manusia, Oke. maka Tuhan jadi manusia untuk menunjukkan bahwa dia ini Tuhan. Gitu. Jadi begini maksud saya itu, menurut saudara, manusia itu apa, saudara? Kalau manusia kan adalah kata, ungkapan beberapa huruf, menjadi kalimat, menjadi kata tunjuk untuk sesuatu yang ada di muka bumi ini seperti manusia. Jadi kata manusia itu kan adalah kata tunjuk sebenarnya untuk menunjukkan manusia. Eksistensi kata adalah kata, eksistensi manusianya adalah manusianya. Menurut saudara, manusia itu apa?
Manusia itu ya ciptaan Tuhan untuk menguasai bumi. Nah, gitu. Ini belum nyampe nih. Itu kan fungsi manusia itu. Jadi harus bedakan diksi pertanyaan saya itu manusia itu apa gitu. Karena begini ya, kalau dalam konteksnya begini ya, saya kasih tahu dulu saudara ya. Kepala itu bukan manusia loh, tapi kepalanya itu bagian dari manusia. Tangan itu bukan manusia, tapi bagian dari manusia. Akal bukan manusia, tapi bagian dari manusia. Menurut saudara, sebelum kita berbicara tentang ketuhanan yang lebih mendalam, kita itu harus mampu mendefinisikan manusia itu secara detail, secara logis, dan punya argumentasi yang jelas. Supaya kita tidak terjadi kekacauan dalam berpikir. Begitu saudara? Ya, manusia Coba. itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Itulah manusia. Saudaraku yang di bawah biar tidak pusing ya, sambil makan bodrek bantu tap-tap layar. Lanjut Napiri. Jadi kalau tidak ada tubuh, tidak ada roh, itu bukan manusia, tapi boneka. Begini saudara ya, saya kasih tahu sini saya menurut desain ilmu pengetahuan, menurut para filosofis dunia, itu menyatakan bahwa manusia itu bukan jasad. Karena dirimu bukan jasadmu, jasadmu bukan dirimu. Dirimu tidak akan pernah meninggalkan dirimu, tapi jasadmu akan pergi meninggalkan dirimu. Jadi maksudnya bahwasannya Ya, jasad kan bukan manusia. Yang di bawah, Maksud saya malu-malu ya, yang ingin muntah di sana aja nggak apa-apa. Yang mungkin sudah mengalami bening-bening, sudah putih, ya, sudah nggak maksud tahu saya apa kan gitu, jangan ditahan-tahan. maksud saya begini saudara ya, yang artinya yang menjadi manusia itu Aki kakak, bukan Tuhan apa bagaimana? Aki kakak, mohon maaf Aki kakak, jangan tinggi-tinggi bahasanya, bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Bukan ya? Ini agak Ini aneh baru nih, masalah Profesor. nih. Ini Nabir ini Iya, kita profesor tapi belum dilantik. Begini, ini kan kita berbicara lintas alam gaib ya saudara ya. Ini kita berbicara iman ini, ngobrol perkara iman, ini namanya ngopi. Jadi ngopi itu harus penuh dengan yang pahit, tapi ada nikmat di dalamnya. Kita kalau bicara sesuatu itu kita ada makna di dalam makna, begitu maksud saya itu. Jadi berkaitan dengan Yesus menjadi manusia itu bagaimana itu? Apakah itu logis kah? Apa bagaimana saudara? Ya, Sebentar. Mohon penjelasannya. Sebentar Nafiri. Sebentar Nafiri. Kakak. Allah kuasa Oh, iya, mendekatkan orang yang jauh. Allah juga kuasa menjauhkan orang yang sedang dekat. Masih ingat kata-kata itu kakak? Woi. Begini saudara, kalau kita berbicara Tuhan itu kita dengar dulu, saya bicara sebentar. Dengar dulu saudara. Ngopi. Begini ya. Oi. Kita kalau kita berbicara tentang keberadaan Tuhan begini saudara ya. Matahari dengan cahaya itu tidak berjarak. Tapi cahaya dengan matahari itu berjarak. Iya. Saya ulang lagi. Matahari dengan cahaya itu tidak berjarak, tapi cahaya dengan matahari itu berjarak. Iya. Berapa jaraknya? Sudah mirip apa nih. alat ukurnya? 11-12 nih. Sebentar. 11-12 ini. Dulu, saudara. Sudah 11-12 ini. Dia manusia, Ya, belum tapi selesai. bukan manusia. Dia Tuhan, tapi bukan Dengar, Tuhan. 11-12 sudah ini. Sebentar dulu saudara ya. Sebentar dulu saudara. Ini saya belum selesai ini bicara ini. Supaya jelas kemana diksi yang saya sampaikan. Jadi Tuhan itu tidak pernah berjarak dengan makhluknya, tetapi makhluknya itu berjarak dengan Tuhannya. Begitu maksud saya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang ketuhanan, ada dua hal yang harus kita bicarakan, yaitu ada namanya kebenaran ilmiah, ada kebenaran ilahiyah. Nah kalau kita berbicara tentang disiplin ilmu, kita harus pakai dulu yang namanya kebenaran ilmiah. Di dalam kebenaran ilmiah itu ada namanya hukum identitas. Kalau A adalah A, kalau B adalah B. Kalau motor adalah motor, kalau mobil adalah mobil. Mobil tidak bisa dikatakan motor, motor tidak bisa dikatakan mobil. Ya. Sebentar dulu saya bicara. Udah. Jangan kepanjangan di bawah, takutnya di bawah muntah-muntah itu.
sekarang begini, Dengar dulu, saudara. saudara kakak, sebentar, saudara kakak. Ini kan Oh, iya, harus iya, bicara, diuji bicara, secara bicara, ilmiah, katanya kan, secara ilmiah kan. Saya Iya, tanya iya. sama kakak nih, Iya, iya, iya. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Dengar dulu, ini kan kalau kita berbicara sebuah ilmiah, maka Kakak, itu kita ada bicara namanya. kebenaran secara ilmiah. Iya. Anda tahu kebenaran? Apa alat Ya. uji kebenaran? Coba. Apa aja alat uji untuk menguji kebenaran? Gimana, Coba Kakak? jelaskan sama saya dulu. Ya ini kan saya tanya, saudara kan berbicara tentang Iya, ilmiah. iya. Kalau kita berbicara ilmiah, yang artinya saudara berbicara tentang kebenaran. Ya tentu Anda harus paham dong apa itu kebenaran dan apa alat ujinya gitu, supaya saya jelas. Betul. Apa alat ujinya kebenaran itu, saudara? Betul. Menurut saudara? Betul. Nah, Ya sekarang bukan masalah betul ini. tolong jawab dulu pertanyaan saya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya, saudaraku kakak. 1 Oke. ditambah 1 Oke. berapa? Jangan menutupi kebenaran. Ayo, dijawab. Dengar dulu saudara ya. Saya jelaskan dulu supaya saudara itu lebih paham apa yang diksi yang saya sampaikan. Jadi begini ya. Iya. Di dalam desain sebuah ilmu pengetahuan, itu alat menguji kebenaran itu yang pertama penglihatan. Itu yang pertama. Yang kedua melalui pendengaran. Yang ketiga melalui akal. Udah yang ketiga ya, ingat ya. Yang keempat melalui pengetahuan. Yang kelima melalui sebuah ilmu. Yang keenam melalui wahyu. Ingat ya dari 6 itu. Nah, mau diuji ke alat yang mana? Apa mau diuji ke akal kah? Atau ke penglihatan kah? Atau ke ilmu pengetahuan kah? Atau ke wahyu? Penglihatan, Bang. Nah, kalau berbicara tentang penglihatan, maka dia ada 2 dimensi yang bermain di dalamnya. 1 tambah 1, menurut penglihatan itu bisa 2 dalam penglihatan, tapi juga hasilnya bisa 2. Yang kedua lagi bisa 10, bisa 7, bisa 8, dan bisa kosong 1 tambah 1 itu. Sebentar dulu. Ya itu jangan lari ke kali-kali, nggak nyambung. Jadi menurut saya gini, definisi tentang penglihatan. Emang Anda pernah melihat Tuhan Anda? Oh ya, Tanya kalau dulu, kita udah kelihatan. dengar dulu ya. Kalau kita melihat Tuhan itu jangan kan lari ke kali-kali dulu. Anda tahu itu mata. Mata ada berapa dalam diri manusia? Ya saya tanya apa Anda Dia pernah sudah melihat jawab Tuhan Anda? enggak? Dia sudah jawab enggak? Itu udah jawab aja. Dengar dulu. Kalau di dalam sebentar dulu, kalau dalam kaidah Islam itu kan anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takutarahu fa innahu yaraka. Luar biasa sekali. Jadi beribadahlah engkau kepada Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya fa innahu yaraka, maka anggaplah Tuhan melihat engkau. Ya Allah. Nah, ini Masya Allah. Nah ini begini, akhi. Sebentar dulu, saudara. Halo, banyak mas, sebentar dulu ya. Saya Saudara. bukan motong antum, akhi. Akhi Alayubit, tolong diam dulu biar akhi kakak ini meneruskan. Saya suka tadi di awal-awal tadi ketika menjabarkan filosofis, saya suka. Saya masuk amal saya sampai. Sebentar dulu saudara. Oke, lanjut. Saudara, ini banyak maaf ya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, di situ kita berbicara tentang firman. Kalau kita berbicara tentang firman, yang artinya kita berbicara tentang wahyu. Nah, kalau kita berbicara tentang wahyu, yang artinya kita berbicara tentang perintah. Perintah dalam kitab itu ada 2. Ada perintah berkaitan dengan lafaz, ada perintah berkaitan dengan makna. Ma yutalafadu wa la yudroku, ada lafaznya, ada maknanya. Tapi kalau maknawi, ma la yutalafadu wa la yudroku, tidak ada lafaznya, tidak ada maknanya. Hanya manusia yang mengetahui tentang Tuhannya. Ini. Begitu, Nafiri saudara. mencret kalau ngomong yang begini, aduh nggak sampai Nafiri kakak, aduh jangan terlalu ketinggian, aduh. Ini kakak Ustadz di Papua ini kakak. Jadi begini saudara ya, di sini kan kita kan bukan berbicara kita ini salah paham ya, kita berbicara beda paham dulu. Jadi saya tidak selalu menghukumi bahwa agama lain itu
salah sebelum diuji kebenaran keagamaan itu gitu. Dalam versi keterangan, Jangan berbicara kalau dalam- lafaz dan makna. Aduh. Dengar dulu. Jangan Kita berbicara ini. lafaz dan Dengar makna. dulu. Nafiri kagak paham. Aduh. Nafiri Kalau kagak kita paham ini. Aduh. Begini saudara, kakak, kalau kita kakak. berbicara begini kan tidak terlepas dari kata dan tidak terlepas dari makna gitu maksud saya saudara. Karena kita kan Itu betul. komunikasi dengan Yang jarak jauh menjadi saudara begitu. masalah adalah kakak ini ngomong panjang lebar, Nafiri ini kagak ngerti, kagak paham apa yang antum ucapkan, apa yang antum narasikan, itu masalahnya. Sebenarnya sih saya menganalogi saudara kita Nabi itu bukan berarti dia itu tidak masuk akal sih sebenarnya, tapi akalnya belum mampu respon apa yang saya sampaikan itu. Jadi bukan berarti nggak masuk akal, bukan, tapi akalnya belum mampu respon. Lanjut saja tentang filosofis tadi. Gini maksudnya. Gini maksudnya Ki Kakak. Makanya saya tadi minta dari penglihatan kan gitu. Karena umat Kristen ini kayak Napiri atau mencerdaskan ini mengatakan dia kan Tuhan dia nampak. Ya gitu. Umat Islam kan tidak tahu gitu kan. Jadi definisi dari melihat Tuhan itu gimana gitu. Kok mental ya? Mental atau keluar? Itu saya suka tadi itu pas di awal-awal tuh bagus. Demi Allah. Mental. Saya sampai. Demi Allah saya kagum. Asli bahasanya Islami. Artinya gimana ya? Terlepas dia seorang Kristen atau tidak, tadi itu saya ragu kalau beliau itu Muslim. Tapi ketika menjabarkan apa yang disampaikan tentang filosofis itu, ini Muslim. Tapi terus dikuatkan dengan ketika beliau membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, demi Allah, saya yakin sekali beliau adalah seorang yang berilmu. Mungkin itu tadi ada suara dari belakang, entah saudaranya kah, entah sanak familinya mengatakan beliau adalah seorang ustadz di Papua. Masya Allah. Betul, ilmunya wah luar biasa beliau. Tapi apa yang beliau sampaikan itu nggak nyampe ke Nafiri, nggak bakal nyampe. Taruhan, sumpah taruhan. Ngerti nggak? Dia Nafiri dia ngomong apa? Coba tanya Buya. Nafiri ngerti? Kemana Nafiri? Kabur. Nah tadi itu seandainya saya tuh mendengarkan dengan seksama para hamba Allah yang di bawah pun pasti kagum juga, dan untuk yang Kristen pun di luar sana yang mendengarkan pun pasti saya yakin menyimak dengan baik itu. Halo saudara. Lanjut lagi. Jadi begini saudara ya, kalau kalau kita menguji kebenaran dengan mata, maka mata juga tidak bisa dipercaya saudara. Kalau orang menguji sebuah kebenaran keagamaan lewat mata, itu tidak bisa dipercaya. Yang menjadi sebuah pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa melihat? Apakah dia tidak bertuhan apa bagaimana? Jadi maksud saya bahwasannya mata itu nggak bisa dipercaya karena mata itu punya keterbatasan. Suatu saat dia usia sudah tua, dia pakai kacamata. Kalau sudah tua lagi dia nggak bisa melihat. Jadi mata ini mempunyai keterbatasan gitu. Ya kita melihat gunung dari jauh, indah. Tapi ketika dekat gunung tidak seindah dari jauh. Jadi maksudnya saya bahwasannya kebenaran mata itu. Coba begini kakak. Kakak. Coba begini. Antum coba berdakwah kepada mencerdaskan ini. Coba antum sampaikan tentang konsep ketuhanan. Jadi ini kepada channel Islam. mencerdaskan ini. Coba. Mencerdaskan. Ayo buka mic kamu. Mencret, buka. Pak Mencret. Kalau bilang mencret jangan lihat saya saudara. Ya, halo. Nah, iya tuh. Lanjut. Iya, bagaimana lanjut, saudara? Pak Kakak, lanjut. Mungkin Pak Mencret ingin menanggapi dulu, silakan. Tadi Pak Napiri ya, dia terjatuh, tapi Pak Mencret ini dia fighter ya, tidak mungkin terjatuh dia. Lanjut. Ini kan
Siapa bicara? Ya, silakan, silakan. Ini kan yang diksi yang tulis di sini kan yang penting ditembus pokoknya Yesus itu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan apa Tuhan Yesus? Kalau Yesus Tuhan, coba dilihat kalimatnya. Yesus Tuhan apa Tuhan Yesus? Begitu saudara. Coba kita bermain. Kalau Yesus Tuhan atau Tuhan Yesus, di mana morfologinya? Bagaimana kontrugasinya ini, saudara? Mencret, jawab. Ya, Yesus Tuhan. pertanyaannya apakah Yesus Tuhan? Apa Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus? Dua-duanya kena ya, dua-duanya. Ya, betul. Kalau ya. Silakan. Yesus. Ini kan Yesus. Eksistensi Yesus adalah Yesus. Eksistensi Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Yesus. Kenapa dia bisa bersatu? Begitu, saudara. Mungkin kamu yang cerdas di antara umat-umat Islam yang lain. Enggak, saya tidak semenjak saya dialog dengan mereka. Mencret izin, jangan malah khotbah kesana kemari. Aduh, jawab aja pertanyaannya. Ini piye toh Mencret ini? Lanjut. Lanjut, Pak Mencret, buka-buka itunya, mute-nya, lanjut. Jangan malah khotbah ya, tidak ada perpuluhan dan tidak ada persembahan kasih di sini, lanjut. Apa? Belum apa-apa kok. Udah takut duluan. Eksistensi Yesus adalah Kalau eksistensi begini, Yesus. ini bukan diskusi namanya. Eksistensi. Ya. Eksistensi Tuhan adalah eksistensi Tuhan itu. Kacung ini. Loh, itu model-model itu pengecut diganti ini. kawan. Loh. Apa sih Mencret Saya ini? moderator loh. Saya moderator loh. Mute duluan. Belum dijelas sudah mute duluan. Saya moderator ini di room ini. Coba dijelaskan. Ini itu. kamu pengecut. Belum dijelasin udah di-mutein. Apa sih ini? Tuh kan dia malah khotbah kesana kemari, framing. Aduh. Kalau ditanya itu langsung jawab, poinnya langsung dijelaskan. Mencret, jangan malah khotbah. Belum pun orang jawab. Kau udah mute duluan. Ini apa ini namanya? Alhamdulillah, listrik sudah hidup. Aduh, katanya ajaran kasih. Lihat kata-kata Dia yang mutiaranya minta keluar. penjelasan, dia yang mute. Brother Mencret, langsung saja ditanggapi apa yang Aneh tapi disampaikan nyata oleh orangnya di saudara sini. kami Afi Kakak. Langsung dari Jadi tadi biar- memangnya saya ngapain kalau bukan langsung? Aduh ya. Iya, jadi Kacau tidak ini usah kalian ini. curhat-curhatan. Jadi biar tidak di framing sama. Apa kami lagi gitu. kau? Lah kok malah marah. Oke, Aki Kakak, itu mungkin beliau belum begitu ngeh. Sampaikan lagi Aki Kakak, dipertegas sedikit, dipertajam. Silakan. Ini siapa bicara? Lanjut, Ahi Kakak. Lanjut. Jadi begini ya, kalau kita berbicara tentang ketuhanan, yang artinya kita berbicara tentang firman. Kan begitu analoginya. Jadi Tuhan, eksistensi Tuhan adalah Tuhan, eksistensi firman adalah firman. Firman itu bukan Tuhan, tapi firman itu adalah jalan untuk menuju Tuhan. Jadi orang Kristen itu menyatakan bahwasanya firman itu adalah Tuhan. Itu kan bertentangan dengan hukum identitas. Kalau A adalah A, kalau B adalah B. Kalau C adalah C. C tidak bisa jadi A tidak bisa jadi B. Maksud saya bahwasannya eksistensi Tuhan adalah Tuhan, eksistensi firman adalah firman. Tuhan itu bukan firman dan firman itu bukan Tuhan. Tetapi firman itu adalah jalan agar manusia sampai kepada Tuhan. Begitu maksud saya itu. Jadi Yesus itu kan mula-mulanya itu kan dia itu firman. Firman itu masuk dalam kalaman Maryam. Dia menjadi manusia. Menuju dalam dunia dalam misi penebusan dosa-dosa manusia.
Kalau dia menebus dosa manusia, bagaimana dengan umat sebelum terjadi sebuah penyalipan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana mungkin manusia bertanggung jawab, tapi Tuhan, manusia melakukan kemaksiatan, tapi Tuhan bertanggung jawab. Ini hukum identitas beda lagi ini. Ini bagaimana? Kan begitu, saudara. Manusia berbuat dosa, Tuhan dilimpaskannya. Jadi begitu. Ini bagaimana? Ya. Ini kan nggak bisa diterima oleh. Kalau bahasa sarkasnya itu seperti ini, biar Bang mencerdaskan ini tidak bingung. Kenapa manusia yang berbuat dosa, kenapa Tuhan yang harus bonyok bunuh diri di kayu salib? Itu bahasa sarkasnya. Oh, ya ini. Iya, itu abstraknya. Memang cerdas juga saudara saya ini. Ijak. Halo saudara-saudara. Nanti saya masuk lagi ya. Saya mau ketemu Tuhan dulu nih, urusan alam gaib, saudara. Saya belum asar ini. Ya, asar dulu lah. Yuk, asar dulu. Semoga cinta Tuhan menyertai kita semua ya. Assalamualaikum. Semoga kita tidak tersesat di jalan yang benar. Semoga kita tidak tersesat di jalan yang benar, saudara. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya beliau ini adalah seorang aparat, namanya beliau ini tentara namanya. Tapi pantas saja. Brother Major ketakutan duluan nampaknya, sehingga ya itulah untuk menutupi kelemahannya curhat tadi sempat begono begini. Minta tolong itu saya dikasih turun, saudara. Tidak bisa turun dia. Lompat aja. Saya kan tadi bukan masuk sendiri, tapi dimasukin kah? Jadi saya itu tadi dimasukin, bukan masuk sendiri. Lompat. Jadi biar nggak selek, saudara. Langsung lompat aja. Gimana mencret? Ini pertanyaan yang sederhana, tapi pertanyaan ini bisa membuat kelenger loh. Iya. Manusia yang berbuat dosa, kenapa Tuhan yang bunuh diri di kayu salib? Loh, ini menusuk loh ini. Giliran saya jawab berapa detik? Nih saya kasih waktu nih, Mesret. Silakan. Nah, manusia yang berbuat dosa, Tuhan yang bunuh diri. Tidak ada dalam iman Kristen yang begitu. Di dalam iman kekristenan hanya mengenal firman Allah turun menjadi manusia. Kemanusiaan sang firman itu dikurbankan menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang ditebus itu apanya? Ya, tentu pengajaran dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sampai Yesus itu disalibkan, sampai wahyu. Itu makna dari penebusan dosa. Bukan berarti Tuhan itu minta tumbal darah ataupun tumbal darah manusia, tidak, ya. Yang membuat kita itu berdosa itu adalah kita sendiri yang memilih. Kita sudah diberi akal budi oleh Tuhan agar tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita memilih yang buruk, maka konsekuensinya kita harus kembali kepada ajaran Tuhan. Yang dimana ajaran Tuhan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apa makna dari penebusan dosa? Maknanya itu ikutin ajarannya sampai Yesus itu disalib, sampai juga di wahyu. Itu makna dari penebusan dosa. Ya, Yesus Kristus membebaskan manusia dari belenggu dosa. Itu maknanya. Bukan berarti ya kita berbuat dosa kan ada yang tebusin, bukan. Dosa kita ditebus ketika kita mengikuti semua apa yang menjadi keinginan Tuhan yang ada di dalam kitab sucinya. Ya, di mana di sana ada hukum Taurat, ada penggenapan dari hukum Taurat, itu yang harus kita imani, itu makna dari penebusan dosa. Orang di luar Kristen
beranggap atau berpikir secara terbalik. Orang Kristen enak ya, dosa dibuat-buat, kan enak, sudah ditebusin oleh Yesus. Apanya yang enak? Ya, ajarannya itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana enaknya? Keinginan daging bertolak belakang dengan keinginan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, di sana ada keinginan daging untuk tidak berdoa, untuk tidak tekun, untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, di sana keinginan daging berkata lain, ya, untuk mencapai segala sesuatu ditempuh dengan cara menghalalkan segala cara, walaupun jelas-jelas di sana Waktu habis. Niot. Nah, ada Edi Badai, Romo, ada Edi Badai. Selamat malam Edi Badai. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini satu geng dengan Romo ini. Iya. Ini satu geng dengan Romo ini, dia. Pak Mencret jangan kabur ya, jangan sampai takut sama Edi Badai. Pak Mencret mana sih? Sama siapa bilang kabur-kabur orang tuh? Ini mencerdaskan ini, brother. Bahas apa ini? Gurih-gurih nyoy ini. Tadi ada pertanyaan. Manusia yang berbuat dosa, manusia yang berbuat kesalahan, kenapa Tuhan yang harus turun bunuh diri di kayu salib? Nah, itu pertanyaannya tadi. Si mencerdaskan ini cuma berputar-putar. Gitu. Oh gitu. Ya, monggo dibantah. Kamu kan bukannya mendengarkan firman Tuhan di sini, mendengarkan mutar-mutar seperti baling-baling helikopter kan? Iya, yang kamu yang muter-muter kok. Coba tanya di bawah. Iya, kamu coba kan tanya di bawah, diputar-putar. teman-teman di bawah, mencerdaskan ini sudah menjawab apa tidak yang ditanyakan yang sama kan yang dari Papa sebangsa tadi. Kamu. Segerombolan dengan kamu yang si dibawa. mencerdaskan ini sudah menjawab apa belum? Tidak. Katanya tidak. Tuh, belum. Yang dibawa itu gerombolan kamu semua. Sebangsa sama kamu. Ando tuh muter-muter katanya. Gimana sih? Ya, namanya juga mempercayai hal-hal yang di luar kebenaran. Ya jelas muter lah dia. Gak mungkin dia bilang, oh mantap. Coba Romo, ini kan Romo ini sebangsa dengan Romo. Iya, memang gitu Mencret ini. Coba menurut Pak Edi Badai bagaimana itu? Silakan Pak Edi. Oke. Jadi gini, jadi antar agama, antar pengertian kitab itu nggak bisa dibandingkan dan nggak bisa saling membenarkan atau menyalahkan. Yang bisa adalah menerangkan. Jadi ini bagus nih, jawaban bagus nih. Enggak seperti si mencerdaskan ini. Aduh, kalau ini kan langsung kepada substansinya, langsung kepada intinya. Kalau mencerdaskan ini kan cuma berputar-putar dari tadi. Lanjut Edi Badai. Enggak. Jadi gini. Justru yang putar-putar kamu tuh. Silahkan Pak Edi, Pak Mencret diam dulu ya, Pak Mencret lanjut, Pak Edi Badai lanjut. Siapa juga yang bicara kau ini? Tiap agama beda. Kalau di Kristiani itu paling berbeda. Di Kristiani itu yang aktif itu Tuhan. Jadi Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Maka konsep di Kristiani adalah keselamatan itu diberi, bukan kita mencari. Nah itu, kita ngerti beda gitu, ya lurusnya pasti beda. Misalnya tadi ada pertanyaan, kenapa yang dosa kita yang mati adalah karya Tuhan melalui Kejadian 3 ayat 15. Ya memang jalannya gitu. Jadi manusia ini Tuhan yang mencari untuk diselamatkan. Nah, di sini dulu kalau kita bisa ngerti beda ya udah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita punya pandangan masing-masing. Gitu dulu deh. Lanjut. Itu dong, itu baru jawaban. Langsung kepada poinnya, nggak seperti mencerdaskan. Berbeda pasti berbeda. Islam dengan Kristen sudah pasti berbeda. Kita tidak memaksakan kita harus sama, tidak.
Tapi kalau ditanya jangan jawab muter-muter, itu yang kita harapkan gitu. Persoalannya di sini kan tidak ada yang memuaskan kamu. Ini bukan masalah puas atau tidak puas, Ya kawan. sudah. Kamu udah Yang puas ditanya kan? jawab apa, itu yang di bawah bisa muntah-muntah, bisa muntah darah, itu yang di bawah. Aduh. Apa sih kamu? Nggak ada isinya juga. Teriak-teriak nggak jelas. Sudah nampaknya kok tidak mengawali. Oke. Saya menjawab ataupun membantah dari apa yang disampaikan Brother Edi Badai tadi, yang dimana Tuhan, kalau di dalam Kristiani itu Tuhan mencari manusia, bukan manusia mencari Tuhan, gitu ya. Nah, Iya. terus masalah keselamatan itu diberi, bukan meminta kan, bukan mencari kan ya. Betul. Itu saya setuju yang terakhir itu. Kalau dikata bahasanya keselamatan itu diberi, karena memang di dalam Islam sekalipun bukanlah hal yang baik, perbuatan baik ataupun sholat kita banyak atau sedekah kita banyak yang akan memasukkan kita ke dalam surga, melainkan rahmat Allah, yang dimana rahmat itu diberikan, ya kan? Nah, namun di situ Allah juga memberikan memberikan syarat, ya, dengan terlepas rahmat itu akan diberikan atau tidak, ya, dan ini diperintahkan, manusia itu diperintahkan untuk senantiasa berperilaku baik dan berbuat baik. Itu menjadi sebuah syarat mutlak, karena di dalam Bible pun menjadi sebuah kewajiban, kasihilah sesamamu ya sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau perihal masalah dosa, ternyata ketika dikata Saudara Edi Badai mengatakan bahasanya Tuhan mencari manusia, ternyata untuk memberikan belas kasihnya itu ya sebagai pertolongan untuk memasukkan orang ke dalam surga melalui penebusan dosa. Tapi ternyata di dalam Keluaran 32 ya, nomor 32 hingga 33 32 hingga 33 di sana dikatakan begini. Sesungguhnya jikalau engkau tidak mengampuni mereka, ya, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis. Lalu Allah menjawab di tiga-tiganya, wahai Musa, sesungguhnya hanya orang yang berdosa kepadaku sajalah yang akan kuhapus namanya dari buku kehidupan. Lalu Allah memaafkan dari segala sesuatu apa yang pernah dibuat oleh kaumnya, yakni Bani Israel, ketika ia memintakan pengampunan bagi kaumnya, yakni Bani Israel, tanpa harus Musa menyalibkan dirinya, ya. Ketika Musa pun dianggap dijadikan Allah oleh Allah, itu pun tidak perlu Musa itu menyalibkan dirinya atau menyembelih ini nyembelih itu, kan tidak ada, ya. Allah langsung memberikan keselamatan itu, dan Allah tidak perlu menjelma menjadi manusia untuk mencari manusia, untuk memberi keselamatan manusia dengan mencarinya. Tidak seperti itu. Ternyata pada zaman Musa itu sudah diberi pengampunan. Itu gimana itu, Brother Edi? Silakan. Oke, ini bagus sekali. Jadi ini pernyataan ini bagus sekali. Bahkan Bang, jangankan Abang ngertinya gitu, orang Kristen aja ngertinya gitu, yang nggak paham. Jadi gini Bang, nah pada zaman Musa memang konsep berkat, konsep anugerah itu belum ada, masih misteri. Bahkan sampai sekarang ini orang yang belum ngerti anugerah Tuhan atau konsep anugerah itu tetap jadi Yahudi. Jadi dia tetap di bawah hukum Taurat. Jadi dia diselamatkannya dengan memakai hukum Taurat. Enggak apa-apa. Cuma gini Bang, di zaman Musa itu Musa ke depannya itu kan sudah mulai kelihatan bahwa bangsa Israel untuk diselamatkan, yaitu ada perlambang imam-imam dari suku Lewi tiap tahun itu mempersembahkan korban bakaran di depan tabut perjanjian. Nah itu sebenarnya perlambang akan realnya, yaitu penebusan. Nah tetapi memang Bang, di bangsa Yahudi sendiri sampai sekarang yang ada tiga, malah ada yang kafir. Maksudnya kafir itu ateis, ada yang tetap hukum Taurat, Yudaisme, ada yang melihat
dan menjadi Kristiani. Nggak apa-apa. Memang begitu. Kristiani itu hanya yang bisa memandang saja. Jadi memang hukum Tauratnya begitu. Nabi-nabi itu bahkan sampai zaman Yesus aja ada yang nggak ngerti, Bang. Gitu, Bang. Nggak apa-apa. Sudah. Jadi saya harapkan Brother Edi Badim menyentuh substansinya, pokoknya yang dimana penebusan dosa itu ternyata tidak perlu dilakukan pun Allah dapat mengampuni dosa, harus disentuh. Oke. Nah, ini saya Silakan. mulai mengerucut. Jadi gini, Allah itu yang menciptakan dimensi, ruang dan waktu, ya kan. Kita ngerti waktu, jam, tahun, itu kan karena kita diciptakan Tuhan masuk di dimensi itu. Nah, di mata Allah yang di luar dimensi, dia melihat kalau orang mengikuti garis yang nantinya akan ke Yesus, keturunan Adam, itu kan masih ada yang taat. Kan waktu itu kan diberi wahyu untuk memberikan korban. Sebenarnya korban ini lambang Yesus. Nah, di mata Allah, orang yang melakukan garis bayangan sebelum Yesus, dia sudah menerima penebusan itu. Karena di mata Allah tidak ada masa lalu dan masa lampau. Begitu, Bang. Nah, bagaimana dengan orang di luar garis itu? Nah, orang tetap dihakimi menurut hati nurani. Alkitab mengatakan gitu. Misalnya Ayub itu nggak ada jalur dari Ibrani, tetapi dia ngerti, dia hati nuraninya ngerti Tuhan atau Allah atau Allah itu ya. Nah, dia masuk dalam kitab Ayub. Begitu, Bang. Substansinya gitu. Jadi siapa yang di dalam garis mengikuti sebelum Yesus di mata Allah itu tidak ada ruang dan waktu, dia diselamatkan. Yang kedua, orang yang di luar itu, orang dihakimi menurut hati nuraninya dan perbuatannya, memang begitu. Gitu, Bang. Bukankah ketika Allah mengutus para nabi, meneruskan estafet kenabian, yang dimana kenabian itu dimulai dari apa yang ini oleh orang Kristen itu dimulainya dari Daud, ya, dari Musa, Daud sampai yang lain-lain. Nah, ketika pada zaman itu, pada zaman para nabi terdahulu, mereka tidak ada satupun dari mereka yang menyampaikan bahwasanya pengampunan dosa itu mesti dilakukan oleh Tuhan itu sendiri dengan cara menjelma menjadi manusia. Karena apa? Ketika Musa memintakan ampun bagi umatnya, yakni kaum Bani Israel di Keluaran setelah dia menyelamatkan Bani Israel itu dari tanah Mesir, dari perbudakan Fir'aun, itu dengan jelas, dengan gamblang di sana bahwasanya Allah memaafkan dan mengampuni setiap manusia yang dipintakan maafnya oleh Musa kepada Allah itu, dan Allah memaafkan. Nah, terus ketika datang Kristen dengan kedatangan Yesus, yang dimana Yesus sendiri meneruskan kenabian Musa alaihissalam dengan mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan istafet kenabian dengan kalimat yang disampaikan oleh Musa itu pun disampaikan juga oleh Yesus alaihissalam melalui lisannya kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Dan tidak ada satupun yang keluar dari lisannya kalimat yang mengatakan bahwasanya Allah akan mengorbankan diriku, ataupun Allah telah menjadi aku, Allah sudah menjelma menjadi aku, lalu aku dikurbankan untuk menebus dosa umat manusia. Itu tidak ada. Tidak ada pernah sekalipun Yesus itu melontarkan kata-kata yang demikian, Bang Edi Badai. Oke, Karena sudah? Oke. Sudah? Oke, silakan. Belum ya? Enggak, Jadi gini, silakan, Bang. silakan. Jadi nggak ada hubungannya orang zaman dulu tahu atau enggak penting. Maksudnya orang zaman dulu, zaman Musa memang nggak ngerti, Bang. Jangan zaman Musa, sampai detik ini lu pun ada yang nggak ngerti, itu nggak apa-apa. Itu satu, ya kan. Jadi memang nggak ngerti, nggak perlu ngerti, memang rahasia. Makanya dikatakan hal tentang Kristus itu rahasia dan itu baru. Memang orang di zaman setelah Yesus itu kayak jalan tol gitu. Nggak apa-apa, biarin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang Yesus bukan Allah. Kalau ada paham yang mengatakan Yesus itu Allah, itu namanya aliran oneness, itu Yesus only. Itu beda dengan saya. Silakan Anda dialog dengan dia. Tapi memang Yesus bukan Allah. Yesus itu manusia. Allah ya Allah. Nggak mungkin yang namanya
batu itu benda cair, batu ya bukan benda cair, manusia ya bukan Allah, itu jelas. Nah, kembali lagi saya tekan lagi, zaman Musa nggak ngerti, ya memang nggak ngerti, nggak apa-apa, memang hukumnya dia hukum zaman itu. Namanya juga kita ini perjanjian baru, makanya beruntunglah kita yang sekarang ini yang dengar berita Injil. Kalau lu menolak nggak apa-apa, itu pilihan hidup Anda. Anda pengen hidup dengan maksudnya dengan ditimbang hidup amalmu, ya silakan, nggak apa-apa, nggak ada paksaan juga gitu Bang. Jadi kita memang beda dan kita tetap saling mencintai, itu Bang. Ya, mencerdaskan monitor. Oh, mencerdaskan. Aduh. Iya. Tambahkan. Ya, betul apa yang disampaikan oleh saudara Edi itu. Ya, manusia tetaplah hakikatnya sebagai manusia. Allah tetaplah hakikatnya sebagai pencipta. Di dunia ini ada dua hakikat. Hakikat pencipta dan hakikat ciptaan. Di mana dua hakikat yang berbeda ini kita tidak bisa menggabungkan. Namun pencipta konon dia berfirman ketika ia menyampaikan kehendaknya. Ya, di dalam kitab suci manapun pasti dikatakan itu adalah firman Tuhan. Ia yang bersifat maha besar itu menyatakan ataupun memberi informasi tentang dirinya ataupun tentang apa yang menjadi kehendaknya kepada makhluknya. Ia menyatakan itu melalui firman-Nya. Ketika Yesus dipanggil Tuhan, itu yang Tuhan bukan kemanusiaan Yesus. Tentu yang dipertuhankan pada Yesus itu adalah hakikat. Ya, hakikat sang pencipta itu sendiri, yang adalah firman-Nya itu yang kekal bersama pencipta itu sendiri. Seperti di Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya, bukan dua yang terpisah di sana, bukan dua benda di sana, bukan dua materi di sana. Itu Allah atau itu Tuhan sedang memberi informasi kepada kita bahwasannya keberadaan Dia sejak kekal sampai kekal. Ia sudah maha ada. Ia sudah maha ada beserta firman-Nya bersama roh-Nya. Jangan anggap Anda ketika orang Kristen mengatakan roh Allah atau roh kudus itu diciptakan. Tidak. Kan ada dua di alam semesta ini. Pencipta dan yang dicipta. Kalau roh kudus atau roh Allah itu roh Allah sendiri yang bersifat kekal bersama Allah itu sendiri. Jadi roh kudus atau roh Allah itu tidak diciptakan oleh Allah, melainkan ia memang sejak kekal sampai kekal itu sudah kekal bersama Allah. Lalu Yesus, apakah Yesus kekal? Yesus adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia, yang bernama Yesus Kristus. Kristus orang yang diurapi. Ya, orang. Berarti kan siapa orang? Berarti kan manusia. Orang yang diurapi. Ya, yang diurapi apa? Kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia itu. Ya, ketika Yesus Kristus disebut Tuhan atau dipanggil Tuhan, ya yang dipertuhankan bukan kemanusiaannya. Tetap Tuhan itu pada esensinya sebagai pencipta halik langit dan bumi yang bersifat gaib. Tetap pada esensinya, tidak menggabungkan benda ataupun fisik ataupun materi dengan Tuhan. Namun Tuhan memakai media-media tersebut untuk menyatakan firman-Nya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya. Ya, ia menyampaikannya segala sesuatu melalui ciptaannya. Contoh, firman Allah hadir kepada Musa. Ia menciptakan suara agar Musa mendengar apa yang menjadi pesannya. Ia menjadi firman-Nya itu menjadi api. Agar apa? Agar supaya Musa melihat yang namanya firman Allah datang berbentuk api. Namun Musa bersujud ataupun pingsan ataupun menyembah sampai kasutnya tanggal. Sudah, brother. Lanjut, akhi. Maaf saya baru kembali. Lanjut, akhi. Nampaknya Lanjut. Nampaknya Bro Mentret harus menyatukan pemahaman dulu sama brother kita Edi, karena
menurut saudara kita Brother Edi, bahasanya Yesus itu bukan Tuhan, tapi Bro menegaskan tadi, Bro Mencret mengatakan benar apa yang disampaikan oleh Bro Edi, tapi di akhir-akhir kata mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan Bro Mencret ini kok jadi bertentangan sama Bro Edi. Itu. Enggak bertentangan. Yang bertentang itu kamu. Silakan. Nah, kan Bro Edi mengatakan Yesus bukan Tuhan loh. Bukan Tuhan. Maksudnya dia bukan Tuhan sejati. Yang dipertuhankan pada Yesus memang bukan manusia Yesus. Yang dipertuhankan pada Yesus tetap pada hakikatnya yang adalah firman Allah yang turun menjadi manusia. Oh, ini harus diadu dulu, diklopkan dulu biar enak kita ngomongnya. Sebenarnya Yesus Tuhan atau bukan? Menurut Bro Mencret, menurut Bro Mencret itu Yesus Tuhan atau bukan? Karena menurut Bro Edi Badai, Yesus bukan Tuhan. Itu gimana ini? Diklopkan dulu. Menyebut nama Tuhan itu harus dimeteraikan di dalam nama Yesus. Ayat firman Tuhan sudah jelas mengatakan. Begini. Ya. Ayat firman Tuhan sudah jelas mengatakan. 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Ya, namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Yaitu hakikat keilahian Yesus, Bapa ini, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tuhan bagi umat Kristen itu adalah gelar dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Yang bergelar Tuhan itu adalah tetap hakikatnya keilahian. Itu tadi jadi gini, oke bang. Saya ini orangnya kan tidak suka kontras atau terus jadi nggak enak ya. Karena waktu saya pendek, jadi gini, untuk saudara Islam dan saudara Kristiani yang di bawah juga, untuk diketahui saja memang ada aliran Kristen itu berbeda. Kalau saya bukan Tritunggal, bukan Wanes, ya makanya Tritunggal dengan saya pun berbeda. Saudara mencerdaskan pun mesti berbeda, cuma tidak di sini tempatnya untuk saya share karena waktu saya pendek, ya kan. Jadilah yang rukun-rukun lah. Pokoknya memang beda sih, tapi bedanya harus jelas gitu ya, ya bang ya, bang Mualaf ya kan. Kita ini beda, tapi bedanya mesti jelas gitu loh. Kalau saya kan orang ngerti, saya tuh nggak suka menyakiti orang loh. Kita beda, tapi kita jadi teman. Ya. Jadi memang Bang Mencret terus terang kita beda, nggak apa-apa. Abang begitu nggak apa-apa. Karena manusia itu 5 tahun pasti berubah. Saya tuh berubah loh, belajar terus. Nah, berubah ilmu juga harus berubah hati, harus berubah perangnya kita, lebih mengasihi yang berbeda, lebih mengasihi yang sesama. Jangan terus kita lebih pinter sama yang berbeda kita tambah nggak baik. Nah, itu namanya tidak seimbang. Antara akhlak dan ilmu harus berjalan seiring. Gitu ya, Bang ya. Bagaimana Bang Mualaf? Gitu ya. Memang beda kita, Bang. Beda. Jadi memang mau bagaimanapun itu beda. Oke. Nah, jadi perihal yang paling fundamental di sini antara Bro Mencret dengan Bro Edi itu masih ada kesamaan ya, masih ada titik kesamaan yang dimana sama-sama meyakini bahwasanya Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia ya, dengan sama-sama menebusnya. Ya kan masih kan masih meyakini Yesus itu digantung di kayu salib kan, dengan menumpahkan darahnya sebagai penebus dosa, penebus salah itu kan. Nah, di sini kan masih ada. Nah, sekarang kita masuk ke perihal masalah penebusan dosa ini. Jikalau memang benar dan memang Yesus ini datang untuk menebus dosa dengan matinya dia di kayu salib itu sebagai penebus salah, maka tidaklah perlu menjadi sebuah polemik ya, di mana di Wahyu maupun di kitab maupun di surat-surat Paulus yang dimana Paulus berkata ya, ini di dalam Perjanjian Baru yang dimana Paulus ini berkata, akan tetapi aku bermohon kepadamu ya Tuhan, ya Tuhan Bapa, ya kan, orang-orang yang seperjalanan denganku, orang-orang yang satu penginjilan denganku dan satu pekerjaan denganku, maka masukkanlah mereka ke dalam buku kehidupan yang engkau tulis. Nah, di sini ada keraguan
kalau toh memang ya bahwasanya menjadi Kristen itu pasti selamat dengan matinya Yesus di kayu salib atas penumpahan darah itu menjadi penebus salah, maka tidak perlu lagi Paulus itu berkata demikian, meminta untuk kawan-kawannya agar dimasukkan di buku kehidupan. Dan di Wahyu juga dengan jelas disampaikan di sana, di akhir-akhir akan banyak kitab yang akan dibuka ya, dan ada satu kitab yang dimana apabila mana kitab itu dibuka dan tidak didapati namanya itu ada di dalamnya atau di pohon kehidupan ataupun tertulis di buku kehidupan, maka mustahil dia akan masuk ke dalam surga dan dia sudah barang tentu akan masuk ke dalam neraka. Itu juga di Wahyu itu dijelaskan demikian. Nah, atas dasar apa orang Kristen meyakini dengan pasti bahwasanya Yesus itu datang untuk menebus dosa dan menebus dosa bagi umat manusia, dan yakin bahwasanya orang Kristen itu pasti masuk surga. Oke, silakan. Oke Bang, saya jawab karena waktu saya nggak panjang. Jadi gini Bang, saya setuju dengan apa yang ada bilang. Memang dalam hidup ini tentang permohonan ampun itu ada dua beda tipis Bang. Makanya Yesus mengatakan bukan Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, ya kan? Ayat ini saudara Islam sangat tahu banget, ya kan? Ya kan? Nah, jadi gini Bang, Paulus sendiri mengatakan kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan, sama sekali bukan. Nah, ada konteks ketika apa yang Abang katakan tadi di dalam Injil itu di dalam perjalanan, jangan sampai Tuhan masukkan dia dalam kitab kehidupan. Karena gini Bang, pada kenyataannya, pada konteks itu memang banyak orang Kristiani yang seperti dikatakan di ayat yang Yesus bilang, bukan Tuhan-Tuhan. Kenapa? Banyak yang murtad. Murtad itu bukan berbuat dosa terus masuk neraka, enggak. Murtad itu melepaskan keselamatannya. Jadi murtad itu dalam Kristiani bukan jahat, itu bukan. Tapi melepaskan bahwa dia selamat ini karena diselamatkan. Itu. Nah, seperti itu. Karena memang banyak yang begitu. Kalau kita lihat tulisan-tulisan itu, kejadian-kejadian itu memang banyak yang murtad dalam artian versi Kristiani itu melepaskan Yesus sebagai juru selamat. Itu Bang. Jadi kita melihat asbabun nuzulnya itu memang tergantung konteksnya. Apa yang Abang bilang itu betul. Yesus juga bilang kok. Oh, bukan saya ya. Misalnya ini saya, sok Kristen selamat, belum tentu. Yang penting lo bener nggak ngerti bahwa lo itu orang manusia yang nggak berdaya apa-apa. Amalmu itu kamu jangan sombong. Itu karena kamu bisa baik karena dari dia lo. Kalau kita masuk ke dalam tasawuf ya, kita berbuat baik itu bukan karena kita lo, ya kan? Nah, jadi itu konteks itu Bang. Bukan Paulus lain doktrin lagi, enggak. Itu sedang memang konteksnya banyak orang-orang Kristiani itu bingung antara Yudaisme, antara berhala, antara uang. Nah, sekarang ini banyak orang Kristiani pendeta yang sebenarnya dia sudah keluar dari iman karena ngejar duit. Ada juga Bang. Jangan salah, tetap jadi pendeta loh. Jadi nabi lagi. Jangan salah. Itu udah gitu dulu. Pasti ada konteks yang kita mesti pelajari Bang. Sama lah seperti Islam juga ada ayat-ayat yang kita mesti paham kan gitu. Jadi kalau dengan saya tuh enak lah kita. Jadi memang untuk berdialog mesti paham. Ya toh, kalau kita nggak paham tapi kita jawab, aduh bahaya nih, Yesus ini Allah. Wah bahaya tuh. Nanti jadi rancu. Nanti yang disalib itu kita menyembah Yesus itu orangnya, tapi di dalamnya orang Allah. Aduh itu bingung lagi Bang. Tapi nggak apa-apa, itu memang ada yang begitu. Jadi saya bilang begini, saya terus terang beda, ya kan? Jadi jangan samakan semua Kristiani sama, gitu. Nggak apa-apa beda, tapi yang masuk akal itu. Yang nggak masuk akal nggak apa-apa, di dialog aja, ditanya terus gitu. Oke Bang, sip.